Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas latar belakang mengapa orang-orang ataupun pebisnis membutuhkan perencanaan bisnis atau business plan. Secara sederhana di mata kuliah business plan ini ya buat perencanaan bisnis, ya buat business plan. Ada banyak persepsi bagaimana membuat business plan yang baik dan benar. Yang menjadi persepsi saya adalah business plan yang baik dan benar bukan semata-mata Anda mampu mengedit tampilan katakanlah dari perencanaan bisnis Anda ke dalam PowerPoint ataupun Microsoft Word. Yang lebih penting dari itu bagi saya, Anda menjiwai dalam dari perencanaan bisnis Anda. Maka dalam pertemuan-pertemuan mendatang akan saya banyak lebih bahas mengenai ruh dari bisnisnya, pemahaman bisnisnya. Diawali di pertemuan ini dalam rangka besarnya adalah motif dan tujuan bisnis. Tentu saja orang-orang punya tujuan bisnis berbeda-beda. Kita lihat secara umum apa alasan yang menjadi alasan kuat orang untuk berbisnis. Sebelum kita masuk ke materi ini saya terinspirasi dari pengetahuan, dari wawasan disampaikan oleh Helmi Yahya. Dia menginspirasi saya dengan pengalaman, dengan wawasan, pengalaman berhasil ataupun gagal ya. Karena itu pengakuan beliau juga. Saya mengutip apa yang beliau katakan. Business is about mindset. Soulmate is about happiness. Business soulmate is about enjoying your business happily. Kata pertama saya kasih buat tentang business about mindset. Jadi pertama tuh pola pikirnya dulu. Kalau kita mau berlakukan bisnis, oke, mindset lo dibenahi dari awal ya, pondasi dasarnya. Misal alasan mengapa perlu berbisnis. Kemudian dikatakan bahwa soulmate is about happiness. Maksudnya apa? Ketika berbisnis, maksud dari Helmi Yahya ini bahwa akan ada soulmate kita, atau bila terjemahkan mungkin pasangan yang sefrekuensi ya, satu chemistry. Soulmate is about happiness. Jadi kita bertemu dengan pasangan bisnis yang membawa kita kebahagiaan. Dengan demikian, ketika kita melakukan bisnis dengan soulmate, artinya menikmati bisnis kita dengan menyenangkan. Okay. Mindsetnya diperbaiki, pencarian terhadap soulmate, dinikmati perjalanan bisnisnya. Itu dikatakan sama Helmi Yahya. Apalagi yang kita bahas? Inspirasi itu wawasan apa yang saya dapatkan dari beliau? Pertama, kita sepakati dulu tentang pengertian dari entrepreneur. Jelas, orang-orang yang melakukan perencanaan bisnis, orang-orang yang membuat bisnis plan, ada dalam lingkaran entrepreneur, pengusaha. Maka definisi sederhana dari entrepreneur ya punya usaha sendiri. Itu kan ya, nama entrepreneur punya usaha sendiri. Yang lebih penting dari ataupun setelah pengertian adalah alasan. Mengapa orang-orang berbisnis, mengapa orang-orang berusaha? Maka ada dua jawaban utama yang saya temukan. Yang pertama adalah ada orang-orang yang punya motif inovasi untuk produk dan bisnisnya. Tipe-tipe yang melakukan inovasi dan dalam produk dan bisnis ini adalah orang-orang yang punya kecenderungan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, memberikan fasilitas yang terbaik yang dia dan perusahaannya punya, sehingga terus dilakukan inovasi terhadap produk dan bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Motif yang kedua adalah uang sebagai tujuan dari proses entrepreneurship-nya. Jadi bila yang nomor pertama ini uang menjadi katakanlah yang kedua, yang pertama inovasi dulu, nanti uang ikutin. Tapi yang kedua ya gue nggak peduli jualan apa gitu. Jadi kalau saya bisa membuat kesimpulan bahwa ini yang bisa jual palu gada gitu, apa lu butuh gua ada, apapun dijual, tujuannya dapat uang sebanyak-banyaknya. Dan dua-duanya ini menjadi sah dalam dunia bisnis. Sangat contoh ada orang yang kaya kan, ada inovasi dari perusahaan ini, ada Bill Gates. Contoh yang pertama. Lalu bagaimana ada contoh yang mendapatkan kekayaan yang berlimpah? Warren Buffett.
Moga saya benar ya menyebut namanya, Warren Buffett. Kaya dari investasi yang dilakukannya. Investasi adalah sebuah usaha untuk fokus mendapatkan kekayaan, kan demikian. Yang menarik dari beberapa biografi yang atau catatan artikel yang saya baca, beliau kedua orang ini, Warren Buffett atau Bill Gates, adalah orang-orang yang sederhana. Jadi even mereka punya kekayaan yang berlimpah, mengeluarkannya seperlunya, secukupnya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang akan saya tampilkan kemudian di sini adalah contoh seandainya ada pertanyaan ya. Jadi gini, saya membayangkan ketika saya bercerita tentang ini ada pertanyaan, emang benar ada orang-orang yang melakukan inovasi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan rakyat, masyarakat banyak. Orang dapat uang kok dikasih lagi ke orang lain. Beberapa orang mungkin demikian. Soalnya contoh ada Anthony Robbins yang mendirikan Anthony Robbins Foundation, di mana ini tugasnya mengelola uang yang dimiliki Anthony Robbins ini untuk dibelikan makanan dan diberikan. Setahun itu bisa saya baca data 2 juta orang tuh dibagi-bagi makanan. Karena ada tipe orang yang melakukan inovasi untuk kebutuhan rakyat gitu, atau masyarakat. Ya. Oke, apa lagi sih? Ini dia. As quote, gitu. Saya baca dari sana. As quote, a business is simply an idea to make other people's lives better. Richard Branson. Yang saya ingin angkat dari quotes ini dari Richard Branson ini mengatakan bahwa yang namanya bisnis ya sebuah ide sederhana yang dapat membuat orang lain hidup lebih baik. Kan ada orang-orang yang sederhana punya motif untuk berinovasi untuk keperluan orang lain, apa hanya katakanlah tanda kutip hanya ya kekayaan. Tapi kalau kita perhatikan, kalau saya perhatikan, orang-orang yang menjadi berhasil ini adalah orang-orang yang berhasil untuk berbagi. Bisa jadi orang-orang ini orang-orang yang sadar bahwa dari apa yang dimiliki adalah merupakan hak orang lain. Bisa kalau dalam agama Islam dikenal konsep zakat, misalnya ada pembagian untuk orang lain. Richard Branson. Ketika kita berbicara bisnis butuh tim. Bisnis itu ada orang-orang yang perlu libatkan. Nanti di slide selanjutnya saya akan bahas mengapa orang perlu tim dalam berbisnis. Itu akan saya jawab di slide berikut. Ketika kita berbicara bisnis, orang-orang ketika ada yang berhasil, pengusaha hanya melihat orang ini sukses ya, berhasil ya, gitu. Tidak melihat ada kegagalan yang telah dilalui. Atau sebaliknya, atau sebelumnya, ada orang-orang yang enggan berbisnis karena enggan untuk gagal. Orang-orang hanya ingin berbisnis karena langsung ingin sukses. Padahal dua hal itu adalah ibaratnya dua mata koin yang saling bersenambungan. Di dalam kesuksesan yang dilalui gitu ya, sangat mungkin ada bagian-bagian kegagalan yang dilalui, sekecil apapun atau sebesar apapun kegagalan itu dilalui. Ada orang tidak dikira untuk langsung sukses, tantangannya yang dihadapi, kehilafannya itu saya yakin akan selalu ada. Tinggal hanya saja bagaimana mengelola pikiran kita, mengelola mentalnya untuk menghadapi baik itu sukses atau gagal, karena dua-duanya sebenarnya merupakan keseimbangan yang perlu dilewati dengan waspadaan dan tentu saja selain rasa syukur. Misal seperti ini, saya ambil quotes dari Tony Robbins lagi. The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead having pain and pleasure use you. If you do that, you are in control of your life. If you don't, life controls you. Jadi ketika kita mampu mengelola pikiran kita dalam menghadapi apa yang biasa orang-orang katakan sebagai rasa sakit atau bahkan rasa senang, maka itu adalah sebuah rahasia kesuksesan yang begitu luar biasa sudah kita miliki. Seandainya sudah. Karena bila kita dikendalikan oleh di sekeliling kita yang dianggap memberikan rasa sakit, yang dianggap memberikan rasa senang,
kita akan dikendalikan sama pelajaran kehidupan di sekitar kita. Nah, ini menjadi peringatan sendiri untuk saya bahwa yang bisa mengkondisikan diri kita bersyukur, penuh rasa senang, ya diri sendiri. Kita bertanggung jawab untuk rasa senang, kebahagiaan diri sendiri. Faktor di luar diri kita sebenarnya bisa kita kontrol, misalnya kontrol pikiran kita. Oke, sukses ataupun gagal adalah bagian dari berbisnis. Itu perlu dipahami. Dikatakan bahwa semakin tinggi resiko yang diemban oleh pebisnis, kemungkinan keuntungannya pun akan semakin tinggi. Jadi ini kan ruh yang pertemuan ini saya akan memberikan bagian dari ruh tentang motif dari bisnis. Ketika kita berbisnis, kita paham alasannya apa, yang dua tadi secara utama, kemudian mau bisnisnya apa, resikonya tinggi atau enggak, itu kan Anda perlu juga dipertimbangkan. Memang secara selarasa semakin tinggi bisnis, keuntungan yang diperoleh akan semakin tinggi juga, berbanding, selaras. Tinggal disesuaikan sama kondisi Anda. Saya ambil contoh bagaimana adanya pengendalian resiko dari fakta yang saya ketahui. Misal gini, pada masanya Bluebird itu sebagai transportasi umum begitu luar biasa digunakan atau menjadi andalan masyarakat. Sejak munculnya katakanlah online, apakah mobil online ataupun sepeda motor online, itu pendapatannya menjadi menurun. Oh jelas ini adalah sebuah resiko ketika kita berbicara resiko ya, ketika ada orang berbicara tentang bisnis transportasi, Bluebird di sini katakan. Nah, maka perlu dipertimbangkan dari manajemen ini bagaimana untuk mengelola resiko yang ini sehingga mendapatkan solusi yang lebih baik. Akhirnya dilakukanlah kerjasama antara Gojek dan Bluebird. Ketika Anda memesan Gojek di aplikasi, itu ada pilihan untuk Bluebird juga, ada kerjasama. Sebuah kesepakatan, kesepahaman dari kondisi yang Anda luar biasa. Karena kemajuan teknologi, inovasi itu bukan untuk yang dilawan, tapi bagaimana kita beradaptasi. Saya ambil contoh ketika dulu orang belanja ada es batu, es balok untuk minuman yang dingin. Seiring orang-orang banyak menggunakan lemari es, pedagang warung bukan jadi demo hancurkan lemari es di rumah-rumah orang-orang, stop produksi lemari es di pabrik-pabrik, bukan. Adaptasi yang dibutuhkan. Lantas apa yang menjadi ukuran kesuksesan untuk seorang entrepreneur? Kesuksesannya ukurannya kan perlu ada ya, udah sukses atau belum. Yang pertama jelas uang dihasilkannya bagaimana pertumbuhannya dari perusahaan, itu ada kesuksesan. Yang kedua apa? Daya serap tenaga kerjaan, maksud tenaga kerjanya di sini orang-orangnya semakin besar, tentu aja ini akan semakin membantu perekonomian negara, jelas. Kemudian produk temuan yang memiliki daya guna manfaat, maksudnya dari produknya ataupun dari jasanya, dari usaha. Yang menarik adalah yang tadi, poin yang kedua yang ini saya kembangkan. Yang menarik adalah bagaimana pengusaha bisa membantu perekonomian dari sebuah negara. Mengutip David McClellan, syarat negara maju, jumlah populasi entrepreneur minimal 2% dari total populasi. Jadi dengan 2% minimal saja, ini perekonomiannya sudah bergerak, dikatakan penelitian. Pertanyaannya, Indonesia berapa? Dari data saya ambil di sini, grafik perbandingan jumlah berusaha di Indonesia masih di bawah 2%. Kita perhatikan negara-negara yang dikatakan kategorikan maju, di atas 2% semua. Bahkan paling tinggi di sini Amerika Serikat. Ya, menjadi motivasi tersendiri, terutama untuk saya, untuk berusaha, untuk merenungkan apa usaha-usaha yang bisa saya kembangkan dalam bidang jasa atau produk. Bagaimana? Sekarang strateginya adalah ketika saya sudah berkata bahwa orang yang jadi pengusaha, langkah-langkah menjadi pengusaha ini gimana? Langkah-langkah menjadi pengusaha. Ini berawal ada tanda panah merah ya. Ini tuh disebut cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Orang pada awal akan menjadi employee, akan menjadi pekerja, orang punya kerjaan sendiri.
kemudian bisa bergerak setelah wawasannya cukup, kondisi keuangannya cukup, self-employed, punya kerjaan sendiri dan ikut bekerja. Nanti dari sana dia bisa tumbuh menjadi business owner. You own a system that works for you. Sudah cukup segalanya. Nanti dari sana dengan semakin bertambah lagi banyak halnya, jadi investor. Money works for you. Ini jelas sebuah cita-cita banyak orang, bahwa uang bekerja untuk kita, katakan. Jadi yang namanya tenaga dan stamina kan seiring usia, seiring waktu ini ada turunnya, Jadi sungguh hal yang sungguh hal yang perlu direnungkan, bagaimana strateginya agar suatu titik dalam kehidupan kita mampu untuk melakukan investasi. Tidak melulu untuk bekerja menjadi employee atau self-employed, tapi bergerak bagaimana menjadi business owner ataupun investor. Itu perlu direnungkan. Tinggal saja kadang-kadang ada orang punya alokasi keuangan banyak seandainya sudah jadi employee terus pensiun, misal dapat uang pensiunnya banyak, mau jadi business owner atau investor. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang ada jebakan-jebakan dari orang-orang yang tak terpuji lah, katakanlah ya. Tiba-tiba uang kita digunakan untuk yang disebut sebagai biasa bisnis predator. Istilahnya demikian. Ada terpuk, orang punya uang, nggak paham kalau kerja bisnis, ditipu. Nah, itu waspadai. Bisnis predator ini berada. Lanjutan dari alasan pembahasan mengapa kita butuh partner, jawaban pertama adalah kalau manusia adalah makhluk sosial. Sehingga saya di zone politikon di sosiologi, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga mengapa hukuman penjara itu bisa menjadi hukuman gitu, karena ada kebebasan orang yang terenggut di sana untuk bersosialisasi. Seandainya bersosialisasi itu dengan orang-orang bukan menjadi pilihannya, kriterianya, chemistry. Orang butuh partner karena manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Bahkan kembaran nggak ada yang sama. Maka sebenarnya pedagang ataupun saya di sini dosen ya, saya tak pernah ragu diri saya akan dapat disaingi oleh dosen yang kualitasnya tinggi. Kenapa? Karena tingginya kualitas saya sebagai dosen dengan karakter saya kan berbeda dengan tinggi rekan saya. Masing-masing punya jalannya masing-masing. Yang nanti kami sebagai tim dosen bisa saling melengkapi dengan karakternya masing-masing. Itu alasan kenapa dalam bisnis butuh partner untuk saling melengkapi, tidak bisa sendiri. Yakin, apapun jenis usahanya, barang, jasa, itu akan butuh tim. Nah, yang perlu dicermati sekarang adalah bagaimana untuk mengelola partner ini, karena godaan berpartner ini ada. Godaan apa? Godaan uang. Jadi dengan seiring perputaran uang yang masuk, pembagian keuntungan, kemudian menyalahkan bila ada kerugian. Makanya masyarakat biasa mengatakan ngomongin uang itu sensitif gitu. Ini biasa, godaan berpartner. Ini perlu direnungkan tersendiri. Lantas ketika partner yang paling ideal itu seperti apa? Di sini saya munculkan ada konsep-konsep, ada partner-partner yang ideal. Misalnya Anda memutuskan berbisnis dengan saudara kandung. Ada contoh ideal yang saya angkat bagaimana usaha ini. Ini kan dari generasi pertama katakan. Maksudnya generasi pertama apa? Pendirinya tahun 1942 dikatakan. Ahmad Bakri namanya. Beliau Ahmad Bakri mendirikan di sana itu usahanya roti. Masuk ke generasi kedua langsung ke generasi ketiga dari Bakri, itu suruh keluarga itu jadi pengusaha. Tidak Budi Sal Bakri lalu sampai generasi anak-anaknya. Tapi bagaimana keluarganya tak survive makannya? Ini saya jadikan sebagai contoh ketika bisnis dengan saudara kandung. Walaupun beda-beda ya katakanlah, tapi kan ada Bakri Group ya. Di sini beda-beda, tapi ada Bakri Group yang mengelola, ini bisa berhasil dengan saudara kandung. Cari partner bisnis siapa lagi yang bisa berhasil sebagai untuk contoh ditiru? Suami atau istri. Jadi saling supportnya suami istri. Suami istri ini adalah usaha coklat. Benar, ketika usaha dari keluarga ataupun suami istri bisa menjadi masalah juga. Kata kunci yang saya temukan dari pengalaman orang-orang adalah kejelasan dalam pembagian tugas dan konsisten untuk di sana, saling menghormati. Misal, usaha coklat ini suaminya itu akuntan,
namanya itu Doni, seingat saya itu suaminya. Doni ini akuntan, kemudian tugasnya beliau adalah mengelola keuangan dari coklat. Yang istrinya tugasnya apa? Melakukan inovasi, memasarkan barang. Jadi pembagian tugasnya demikian, satu sama lain tidak mencampuri. Istrinya nggak perlu bagaimana bertanya inovasi kepada suaminya, karena ternyata suami buta warna juga, sehingga untuk sebuah inovasi yang optimal, idenya akan terbatas. Perusahaan suami istri, ada keluarga, ada perusahaan suami istri, apalagi ada teman karib. Saya ambil dari contoh dari perusahaan yang diambil atau dilakoni oleh Mas Helmi ya, yang dinamakan Triwarsana, 3 warna, karena pendirinya dari 3 suku yang berbeda setahu saya, sehingga menjadi memiliki satu tujuan yang sama. Ada Helmi Yahya kan dari Palembang, terus seingat saya ada Lim Sobok namanya dari Cina gitu, Tionghoa, dan lalu ada bapaknya Joshua itu siapa? Joshua Herman, seingat saya, Jawa. Ini bersatu, bisa berhasil, bisa kan kuis Joshua misalnya, terus dalam pengembangan Triwarsana ada uang kaget gitu, dan selanjutnya bisa berhasil. Yang ingin saya tekankan di sini, alone we can do so little, together we can do so much. Ketika kita paham bahwa manusia diciptakan untuk saling melengkapi, maka kita cari adalah partner yang cocok, yang pas. Ini bisa ditemukan kata kuncinya setelah Anda tahu diri Anda, apa yang Anda butuhkan. Oke? Alone we can do so little, together we can do so much. Ini dia presentasi saya hari ini. Silahkan like, subscribe, komen. Saya Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.